Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Agustina dari kelas akuntansi 4A. Di sini saya akan mempresentasikan analisis laporan keuangan PT Dharma Satya Nusantara subsektor kehutanan. Yang pertama, ada neraca keuangan dari tahun 2015 sampai dengan 2019. Akun-akun dan nominalnya tinggal dipindahkan saja dari laporan keuangan. Bisa dilihat di sini terdapat perhitungan 2016 atas 2015 yang terdiri dari USD, persentase, dan rasio, di mana USD didapat dari C8 dikurangi B8, yang artinya kas dan setara kas 2016 dikurangi dengan kas dan setara kas tahun 2015. Untuk persentasenya didapat dari USD dibagi dengan kas dan setara kas tahun 2015. Dan untuk rasio sama dengan perhitungan USD, namun pada rasio itu dibagi. Untuk perhitungan tahun-tahun selanjutnya, perhitungannya selanjutnya yaitu laporan laba rugi. Pada laporan laba rugi ini caranya sama seperti neraca, tinggal memindah-mindahkan saja nominal dan akun-akunnya, dan juga cara perhitungannya sama saja, seperti terdapat USD, persentase, dan rasio yang dihitungnya sama saja seperti pada neraca. Selanjutnya yaitu analisis rasio. Ada beberapa rasio yang harus dihitung, dari rasio likuiditas, rasio leverage, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas. Untuk cara perhitungannya bisa dilihat dari rumus yang sudah tertera dan tinggal mengikutinya saja. Sebagai contoh, rasio likuiditas pada kolom current ratio di mana total aktivitas lancar dibagi dengan hutang lancar. Untuk tahun-tahun selanjutnya tinggal mengikuti saja. Setelah menghitung analisis rasio, selanjutnya kita membuat rasio perbandingannya. Untuk nominalnya tinggal dipindahkan saja dari hasil yang di atas. Setelah itu untuk rasio industrinya, saya ambil dari rata-rata rasio industri keseluruhan sektor menurut Kasmir. Setelah itu tinggal dibuat grafik. Selanjutnya yaitu analisis common size. Di analisis ini terdapat dua bagian, yaitu analisis neraca dan analisis laba rugi. Di sini akun dan nominalnya tinggal memindahkan saja. Dan untuk mencari persentase common size-nya, tiap-tiap akun aset lancar dibagi dengan jumlah aset. Dan pada liabilitas, cara perhitungannya itu tiap-tiap akun dibagi dengan jumlah liabilitas dan ekuitas. Kemudian pada laporan laba rugi, persentase common size-nya yang didapat dari tiap-tiap akun pada laporan laba rugi itu dibagi dengan penjualan semua. Dan untuk tahun-tahun berikutnya juga mengikuti cara perhitungannya. Kemudian selanjutnya analisis perbandingan. Di analisis perbandingan ini di sini tidak mengerjakan apa-apa, cuman tinggal memindahkan dari laporan neraca dan laba rugi saja. Kemudian selanjutnya analisis tren. Di dalam analisis tren ini tinggal pindahkan neraca dan laba rugi. Kemudian menghitung persentase tiap tahun dari tiap-tiap tahun. Cara perhitungannya itu berbeda dengan sebelumnya. Pada analisis tren ini perhitungannya konstan dibagi dengan tahun 2015. Sebagai contoh, neraca konsolidasi pada tahun 2015 dibagi dengan analisis tren pada tahun 2015 dan didapat hasil 100%. Dan tahun-tahun berikutnya pun perhitungannya sama saja. Selanjutnya kita membuat analisis tren neraca, di mana tinggal dipindahkan dari pengerjaan di atas, kemudian dibuat grafik. Untuk laporan laba rugi konsolidasi, pengerjaannya sama saja dengan langkah-langkah di atas. Selanjutnya ke analisis DuPont. Di analisis DuPont ini bisa dilihat nama-nama akunnya dan nominalnya. Ini bisa dilihat dari pengerjaan sebelumnya. Kemudian di sini ada net profit margin dan asset turnover, itu bisa dilihat dari analisis rasio. ROI didapat dari net profit margin dikali dengan aset turnover, dan kemudian mendapatkan hasil ROI sebesar 3,8%. Kemudian equity multiplier didapat dari total liabilities
plus modal dibagi stakeholder equity. Kemudian didapat hasil 3,13. Kemudian untuk ROI itu didapat dari ROI dikali dengan equity multiplier dengan hasil 12,05%. Untuk tahun-tahun berikutnya pengerjaannya sama saja seperti tahun 2015. Selanjutnya masuk ke analisis cross section. Di dalam analisis ini terdapat saham yang beredar, total ekuitas, nilai buku dalam mata uang rupiah, dan ROA. Saham yang beredar bisa dilihat di annual report perusahaan. Kemudian total ekuitas ada di neraca. Kemudian nilai buku USD dari total ekuitas dibagi dengan saham yang beredar. Kemudian untuk nilai buku dalam mata uang rupiah, di mana 1 dolarnya itu 13.726. Jadi nilai buku didapat dari nilai buku USD dikali dengan 1 dolar. Kemudian untuk ROA itu dari analisis rasio, tinggal dipindahkan saja. Selanjutnya pada tabel cross section tinggal memindahkan ROA tiap tahun dan nilai buku tiap tahun. Kemudian dijumlahkan. Setelah diketahui jumlahnya, lalu dihitung aritmatikanya. Untuk ROA tinggal total ROA dibagi dengan 5 tahun. Kemudian untuk nilai buku juga sama saja. Jumlah nilai buku dibagi dengan, kemudian menghitung rata-rata tertimbang. Rata-rata tertimbang itu didapat dari ROA 2015 dibagi dengan total ROA. Dan nilai buku juga sama saja. Kemudian mediannya menggunakan rumus. Selanjutnya ke analisis time series. Pada analisis time series ini ada tren ROA di mana ROA perusahaan PT Dharmasatya Nusantara dan ROA industri. Setelah dimasukkan, kita membuat grafiknya. Setelah itu analisis tren metode kuadrat terkecil. Terdiri dari tahun penjualan, kode X, YX, dan X kuadrat. Penjualan tinggal dipindahkan saja. Kode X itu sudah dari ketentuannya. YX itu didapat dari B32 dikali C32. Jadi 4425060 dikali dengan min 2. Kemudian X kuadrat itu didapat dari min 2 dikali dengan min 2, hasilnya 4. Selanjutnya menghitung persamaan tren, di mana jumlah Y dibagi N. Jadi jumlah penjualan dibagi dengan tahun. Bisa dilihat hasilnya segitu. Kemudian untuk jumlah YX dibagi X kuadrat. Kemudian didapat persamaan tren, yaitu Y sama dengan 4805097 plus 344303. Kemudian masuk kepada data Y, di mana data Y itu didapat dari hasil yang persamaan tren tersebut dikali dengan hasil dari X. Kemudian untuk penjualannya itu sendiri tinggal dipindahkan saja. Setelah itu dibuat grafik lagi. Selanjutnya yang terakhir itu analisis CSR. Untuk analisis CSR itu sudah ada ketentuan indikatornya. Untuk melihat datanya itu terdapat di pengungkapkan CSR pada perusahaan yang terdapat di annual report perusahaan. Kemudian untuk indikator-indikatornya bisa dilihat pada ketentuan indikator di bawah ini. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.